kesejahteraan Acil Marduk. Ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi terjadilah, yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Oh, apa yang terjadi terjadilah, yang dia tahu hanyalah yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Oh, apa yang terjadi terjadilah, yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Beb. Apa beb? Jangan merajuk kayak itu, Pak. Ulun nih bujur aja beribu-ribu hati bebinian tuh ulun datangi, tapi hati pian nang ulun labuh. Apa pulangan anak pian jelas akan ulun? Sudah jelas-jelas itu tuh gincu bebinian. Minyak harum bebinian. Anu bebek itu Aduh sama parak-parak. Anu beb, itu bebek itu bujur aja Nah bujur kalau emang aku. Dengar dulu penjelasan ulun. Itu bujur aja gincu bebinian nempel di lipstik ulun. Itu nah yang kalau saking ulun gugupnya menjelaskan di hadapan pian salah-salah. Intinya kayak itu intinya orang berdusta tuh kayak itu ketahuan penontonnya. Ketahuan. Ulun kada hendak lagi sudah pian ini kada hendak. Perasaan ulun berdusta ulun jujur kayak ini pangmuha ulun. Jadi waktu itu lips SPG itu menawarkan lipstik ke ulun. Ulun mau kada mencoba kayak apa, nak ulun tahu bagus katanya. Pasti pian rayu-rayu kalau inya. Ada salah.
sini Julun. Di sini aja Julun. Hendak di kening, mana keningnya ajar. Ada lah, pokoknya kada terima lagi dah penjelasan pian tuh lu kada terima. Pian tuh udah pian sadar kada setiap hari bebinian lain-lain sama SMS pian. Ada di BBM nonton naik ada di SMS tau yang beb. Itu tuh SMS penipuan. Pasti ujung-ujungnya minta kirimi pulsa. Itu dusta aja. Itu tuh orang yang hendak merusak hubungan dan kemesraan kita. Biasa, Ikam sebelum jadi bininya Bebek, nih siapa? Bakran, tahu jala playboy. Tapi Mbak sudah dapet Ikam, tobat. Cukup Ikam, mungkin ngalim gaduh. Karena ada pian tuh berkeraput setiap malam ulun tahu benar yang maju kita guringan hancap membawa masuk ke kamar bahwa ulun teguring pian buka. Kemana pian tuh malaman hari itu nak kemana? Kemana? Itu tuh ulun mau unjun. Unjun, Bang. Jadi biar tenang aja. Ulun jujur sejujur-jujurnya memang ulunnya baungan. Tapi Mbak boleh ke rumah tetap ya ke pian. Jadi pian itu manggap ulun apa cadangan kayak itu kah? Jangan lain cadangan ban serep. Maksud ulun ada pian yang utama. Jadi baiklah. Maaf Kan ulun. bisa kebakaran. Ulun pokoknya anak minta bantuan non acil. Bebek. Beb. Apalagi ulun merayu pian. 3 malam sudah pian kada mengawani ulun guring. Tersiksa hati ulun. Beb. Apa beb? Tuh. Siapa lah? Perdamaian, 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 perdamaian. Alhamdulillah, baguhan ikam ni ba apa di buka rumahku? Tapi apa lagi sih? Kada, masalah rumah tangga kenapa dibawa ke rumah orang? Cil, tolong ulun Cil. Ay, kenapa gak kan baguhan ikam berdua nih? Tahulah pian cil. Pulik-pulik ke rumah ada gincu bebinian. Pulang, dia ulun itu stempel. Orang biasanya stempel dia kan masuk ini, ulun di sini. Kebujuran aja bentuk bibir. Kan kalau ulun dicila jadi bini kurang apa? Mulai dari sidin ambil jadi bini anom 5 tahun dah ulun menderita. Bebiniannya banyak lalu. Jadi kamu bini anu mah? Jelas bini anom. Astaga, jadi kamu selama ini menyembunyikan bini anom di kampung kita? Allahu Akbar. Maksudnya inya tuh bini tuha tapi anom. Ada. Anu nih kenapa yuk masalah rumah tangga baguhan ikam ni kan ada tuntung-tuntungnya. Ikam bahkan duduk saya bahkan. Ulun dicila jadi kesini nih. Ulun tuh anak minta pendapat lontian. Kayak apalagi sudah ulun nih menghadapi sini nih. Ulun nih sudah berusaha cila jadi yang terbaik kesan sidi. Tapi apa pian tuh gawian pian anu bebinian aja. Ada kau melihat binian anum sedikit, bujang sedikit lalu dia pian kijip-kijip. Panan. Bahkanlah aku ni kan dulu suah jual habis si laki lo. Nah laki kutu nang paling setia di muka bumi ini nah laki kutu ja. Ada mari acil. Inya kada suah melihat-lihat binian lain. Jangan ku tutupi mata jangan ku. Berarti laki pian tuh orang nang pertama, nang paling setia ya kalau. Nang kedua. Makanya bini kami kamu ngajak peselingkuh main sana main sini. Bini ulun tuh emosi aja. Mbah ulun jelaskan, mbah ulun bisa ini pak. Ikam hati bebinian nih ibaratnya tuh nang kayak kapas putih. Bening karena kalau disakiti bebinian nih. Apa maksud ikam menyakiti bini kam? Ulun kada menyakiti. Ikam nala misalnya main serong ke sana kemari tuh ajabnya penyakit berbahaya ganas. Assalamualaikum. Sakitnya pedisi
serabutan Pak RT kesini song-songnya. Aku ini kan mengerti jualan Pak RT lawan bininya ini Pak Kelahi di rumah orang. Ini ulun ini salah paham. Nang mengirim tuh SMS orang iseng. Kiranya bebinian apakah? Iya. Ulun nih ujur aja bahari bungas tampan. Wah ini pas sudah habis rambut kayak ini. Iya. Ikam itu sebagai bini dengarakan ujar laki. Mana ulun nih, makanya ulun ini sudah berusaha jadi yang terbaik ke Sang Sidin. Dengarakan ujar bini ikam. Ya ini empat siapa? Masalahnya ini apa gerang? Masalah selisih paham. Sidin tuh rasa selingkuh. Woi. Ikam selingkuh Pak RT. Banyak bener bebiniannya Ya mangai. main sana main sini Pak RT ini sekalinya. Pian tahu lo Pak RT. Ya. Ulun tadi ke puskesmas. Nah. Bawa obat ulun. Bantri nih. Ya. Rami orang di gaulun berotet. Yes. Ada penyakit nang ganas ya. Jadi penyakitnya tulah gara-garanya pertama Ya. K7 berganti-ganti pasangan. Ya. Nang ketua Kemanusiaan yang adil dan beradab. itu Pancasila. Itu lain pulang. Yang kedua apa? Yang kedua. nah habis kan ingat pertama tadi K7 ganti-ganti pasangan. Ya. Nang kedua inya tuh K7 jajan di luar ya. Jajan. Ada tahu juga apakah jajan ya? Ulun itu juga belanja. Belanja. Cuman amun ulun baca-baca, ulun tangkap pandirembuhannya tuh pas pokoknya kelakuannya kayak pian nih nah. Bahaya benar pian kena penyakit yang berbahaya tadi. Pian ini kadang menyelamatkan hubungan rumah tangga ulun malah merusak. Ya. Aku semalam nonton di TV. Ya. Ada nang kayak apa? Penyakit nang K7 berganti-ganti pasangan. Woi. Nah, itu apa? Itu Itu ngarannya AIDS. apa tadi? AIDS. AIDS. Nah itu AIDS. Hati bian PRT. Sampai karena itu bian. Hati-hati bian. Itu kenanya di mana? Padahal dulu Midi, amun sampai Pak RT kena berarti aku kena jualan. Iya. Itu jangan berparah. Jangan berparah. Inya misalnya melihatan kan lah. Karena hati-hati. Melihatan. Amun belihatan kena begini aku nak serumah. Hubungan pian sudah terlaluan. Ulun nih bujur aja ganti-ganti. Iya. Ganti baju maksudnya. Iya. Tapi aduh, maaf aja. Ulun tak sampai segitunya. Woi. Ada ikan bajauhin daripada rumah Ya. Pak RT penyakit tuh sebenarnya kan Bapak sebuting beneran penyakitnya. Apa tuh? Bahayanya tuh sebuting. Apa tuh? Umur kada panjang Ya. Bagus. Anu jadi kayak gini aja nah. Aku membuktikan diri lawan Ikam. Ayo lagi bajau. Bahwa aku kada kayak itu. Aku hendak ke puskesmas, hendak memeriksa. Ya. Jadi hendak membuktikan tes DNA. Woi. Hendak membuktikan tes bahwa aku kada bujur. Pasti sudah kena pian tuh. Ikam kada bujur berarti ikam salah. Hah? Kalau pian kada bujur berarti pian bujur. Artinya aku kada bujur kena penyakit itu. Oh Ayo ya. laju ke sana daripada ikam mencemari rumah. Apa sarik? Ikam baik. Oke, ulun. Ikam baiklah. Bulit kena mun ka rumah, bawa udu, basuh lawan pasir 7 kali. Udah hilang. Bahaya mana penyakitnya nih? Kira laki ulun tuh najis kah? Assalamualaikum. Salam. Bersama alam nikmati hari-hariku yang cerah. Kumbang-kumbang teriak berpesta sama anjing laut ikut berdansa. Oh ya. Dapat lagu apa tadi? Datang manaan balik ikam ini pindah ke himungan mana? Bekaraoke, Cilai. Ya baik kamu jadikanlah aku pacarmu. Nina kak, sebuting pulang. Nang kelakuan nang kaya bubuhannya Nina bisa kena penyakit itu juga. Macam-macam mereka mana nih? Karaoke. Ulun pas masuk, wah cakadak pertamanya. Ya. Habis itu, wih, lampunya kesana kemari. TV-nya gak nol bener nah. Buahnya nih kak, kena juga nih.
Kami tuh masuk kadang. Habis itu lampu-lampu Lampu. Cilai. Kijip lampunya tuh. Kanal TV-nya dibuka jadi tinggal membaca aja Cilai. Hei, ate, ikam ditangkap nang kadang-kadang. Lawan berdua lakian ini. Kadang-kadang. Ada Cilai. Ulun kekawanan ulun juga, Cilai. Kadang bobohan ikam apaan di situ bapak? Penyanyi bukan karaoke. Nah kalah Astaga, kelakuan anakan wahini ini kayak tuh teh. Untung buhan ini anak kemanakan ulun aja. Amun anak ulun seorang kayak itu kelakuannya lah. Habis. Ulun jajak-jajak. Ulun rantai di rumah. Aduh keluar lagi. Makanya bobohan ikam berdua nih lah membawai anak kemanakan ku ati nang bungas nih ke pengajian. Tahu nih. Sama Sigit. Iya. Menangari tausiah, bejikir kah ikam semalaman di situ tak ada penyakit. Bawa karaokean berame-ramean habis duit. Kami ini kan hendak tahu juga Cilai. Tadi siapa yang itu membayar kayak karaoke? apa? Ate. Jarnya hanyar, Cilai. Jarami jauh pak teh ulun nih juga. Diskon nggak tadi? Ada diskon. Kenapa emang gak ada di bawah? tapi pokoknya kami lah Kami. Bilangan kami. Amun na kayak lagu-lagu amak midi itu pilihnya kada dapang lah. Adida umur pihak kededa saunuan pian. Ada. Adida. Lagu Amang Mahar itu judulnya apalah dibalas dengan dusta. Habis itu kisah sedih di hari Minggu. Lagu Amang Mahar itu. Tapi kami cari ke deda tadi yang Reda di buku teks itu, yang Reda. anuan pembacaan. Itu tuh kelakuan anak muda aja. Amun sampai anakku lah sampai kayak itu nah kelakuannya. Ya. Aku rantai di rumah. Ada budih lagi di jalan nih kam. Berkawa. Ada boleh tuh bang. Berantai. Jangan tanda bahaya jika kami berpesta, hening akan terasa. Aku dia dan mereka memang gila, memang beda. Tak perlu berpura-pura, memang begini adanya. Jika kami bersama, nyalakan tanda bahaya. Jika kami berpesta, hening akan terletak. Aku dia dan mereka. Ini siapa nih? Ini nama Hika. Nah bibirnya. Halo Acel. Ulun wayah ini pangke Cel. Ulun Cel. Ulun malam hari ini bingung juga jadi kakak ini. Ulun, ada lagi. Ikan Hai, ini nih gaya apa ini? Acel. Bobohan ikam ini kenapa yuk? Bobohan ikam berdua nih bang. Namu aku ini lakas tuha. Acil. Acil ini kan ada gaul. Kami ini adalah pangke. Pangke Cel. Kenapa kami ini? Umpat juga kan? Kadang lo, aku rasa penyandu nih siapa? Anak pian. Ini janji tadi apa, Mang? Pak. Mede. Janji pian tadi apa, Minta Mang? bawa Janji pian tadi apa tadi? kalau anak pian pinam Ada. Pian Rantai. tadi. Amunnya ada anakku yang pindah aneh-aneh kelakuan. Anak pian meneh. Mede, ini anak ikam. Aku yakin ini anak ikam yang membawai Rantai, Jel. Ipul. Gantai. Acil, tunggu. Hai, yang berdua mulut berbisa. Apakah hendak menyambat kami ini kelakuan yang kada jelas kesini nah, Gabling. Dasar kada jelas. Aku melihatnya jelapah. Apa yang nak kada jelas, Amang nih? Kami jelas, Mang. Kami ini bebuan pangker. Pang pang pang, nang keren. Pang pang pang, nang keren. Bujar. Apa? Kawan kalau nggak bahas. Kegiatan kami ini positif pacilai lawan amangai. Apa? Bu, Ati ja ulun mendengar tadi Ati karaokean. Bayar. Ya. Kami kada perlu bayar. Woi. Kami karaoke cukup di muka umum. Lampu Tinggal merah. cicik-cicik di lampu habang. Ya. Joget kami. Maka lagu pang-pang. banget jana. Kata jangan pulang.
duit tuh sampai mengamen. Kadang dijulungi duit kalau anakku nih. Apa mang? Apa ri? Ulun bujuran apa yuk? Ingat lagi. Makanya kamu orang menjelaskan itu tidak ngadakan. Samsuri, Abah Ikam Pinagaring sebagai seorang punkers yang memiliki pengetahuan kesehatan. Hendak ulun cek kesehatan Abah Ikam. Amang. Amang. Abah ya. Hatiku ada nyaman nah. Amang Midi. Sini dong. Amang. Kita Abah cek tapi dulu. anak. Tapi umah lambatnya. Kan bisa berangkat-angkat. Kayak minyak gas awak Enak ada. Nah, ini aja tatonya aku anak Amang Midi. Tato-tatong sama ngajaran. Pian ha? Maka pian mentato akan. Aku kadang menyuruh betata. Ujar aku tuh mau pacar. Kadang menyuruh betata. Behena. Kadang menyuruh betata. Abang. Spidol mangai. Spidol. Permanen tapi nya. Nah, kelakuan kanakan ini. Untung ikam anakku. Itu anak Ikam. Kadang jadi ulun jajak. Oke, Mang. Perjanjian. Kita cek kesehatan Amang. Amang pina belikit-likit, pina beberikit ini nakang. Sebagai orang yang tahu kesehatan, ulun hendak mencek Amang. Di kamu tuh serabat tahu. Coba diam aja sudah nah. Apa Mang? Ada Mang lah. Aku sudah ke puskesmas mulai. Ada nang ahli. Pada diam. Nah, jantung pian nih Mangai. Wah, kita memeriksa di sini kenapa ke jantung? Pian tuh bisi. Pian kan Amang Midi selaku abah harus memeriksa di jantung, di hidung. Kalau sebagai anaknya di gigi. Nah, Emang Mede. Ini bau bulik sudah. Boy gip. Anak. Bawa boleh kecil sudah. Ikam di sini Sudah, bujur. Dek. Bujur berapa kali sudah kamu nyupani aku terus? Tambah sakit kepala. Ikam ku bari duit, Ya. bulet ke rumah. Tapi berhubung aku kada bawa duit, Ikam minta lawan mama Ikam. Lagi bulet sana. Laju kada aku bulet nah. Tinggi cuma. Mengancam langkuitan, nggak teh? Kanakan ini. Ikam lah pula. kan ada ingin melajari ulun. Ulun ini kan dari awal sudah ketahuan Mang. Ulun ini manusia yang kada berdosa. Ulun ini manusia yang polos. Kelakuan yang kayak Ikam tuh nak pula bisa kena penyakit yang berbahaya. Apa? Assalamualaikum. Aku begini, jangan kau mempertanyakan bila ku mati. Adang, ini lagunya nak kayak itu yo. Ingatan ulun jadi video klip. Ibu, Kita disuruh acil ngolah banyu. ulah banyu. Nah, Ngolah yang banyu. pintar. Saya aja. Coba peka-peka misalnya ada orang datang langsung ngolahan banyu. Iya adang, aduh gugur. Adang palang. Oh tidak, membawa siapa Pian? Ini Haji Ida nih. Anu Cilai, Umi mah berjualan. Ya. Banyak orang nih berpanderan tentang penyakit yang lagi ramai di masyarakat nih nah. Oh, penyakit nang ada di TV, ada di Iya, puskesmas. yang Penyakit kaki ulun tadi tuh kecil. Ya, penyakit mematikan tadi kalau ini mematikan. penyakit kada berumur panjang. Pas Pak RT tuh lihat paling lawas. Mendoakan berarti pian nih mangga. Ada mendoakan. Dasar ciri-cirinya ada di Pak RT tuh. Oh berarti kawan petakon kena lo nila lawan si Dine. Jadi siapa sih ini? Jadi aku kan khawatir dengan kampung nih lah kena Ya. penyakit tuh jadi ulun bawa aja di sini. Oh, sekiranya menjelaskan kali. Iya, saya menjelaskan. Oh inggi. Warung pian enggak Pak Ece? Ya makanya anak bubulik lah dulu. Ji, makasih Ji. Iya, makasih Makasih, lah. Jila. Assalamualaikum. Oh, pian mantarakan jajila masih jila. Jadi, nah Bapak Ibu Ada sekalian mengenal apa tadi, Haji? Haji Haji. Jadi kita memperkenalkan bubuhan pian. Jadi bubuhan pian ini dari mana dan dengan siapa?
Mulai dari Bapak. Dari Bapak, Iya, dari Bapak. terima kasih Kami duduk Acil. kan, Ya silakan silakan. Kan Pak. Wah, ulun di atas lah. Iya, Pak. Nggak apa-apa lah. Ini dasarnya kami gini, Pak. Sakikan aja rumah Acil. Bagikan aja rumah Acil. Iya, jadi saya perkenalkan diri ya. Acil Marduk dan keluarga besarnya. Ya. Jadi ulun, nama ulun Mursalin. Ya, saya sekarang sekretaris di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalimantan Selatan. Penyakit yang ada di TV tadi, AIDS tadi lo di TV ada, aja membaca. Pak Mursalin. Iya. Kalau ibunya Nggih, nama ulun Ibu Ririn dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. keluhan anak-anak yang tadi jelas tadi itu Ya, nah. ini kayak Kelakuannya macam-macam tadi. Kan, Mukmin. Termasuk anak pian. Oke. Ya. Ya. Kalau ngaran ulun Kamu lah. Ini dasar nggak jelas ya. Kau keluar. Rami banar lah. Ini Bapak. Ketawa tarus ulun. Kamu ini mau ketawa juga. Kalau ulun Ibu Nina Permatasari. Ulun Ketua Laboratorium Bimbingan Konseling FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Nah, Pak. Jadi kami anak bertakon-takon Pak tentang penyakit AIDS yang mematikan tadi tuh si Mini membawa kabar mematikannya. Melihatannya bisa terjangkit ya, begitu Pak? Ada ciri-cirinya aja lamang. Dasar bujur. Muka Pak RT itu berciri karena banyak umur. Sangat berbahaya aja. Ya, jadi begini Acil Marduk, ya, Pak RT dan tadi Bini Anung. Ya. Nyanong. Jadi penyakit AIDS sebenarnya tadi ada kata mematikan ganas, tolong itu jangan dimaknai seperti itu juga. Ya, namanya penyakit tentu saja semua punya resikonya, tetapi kalau dikatakan ganas takutnya nanti ada stigma diskriminasi di masyarakat. Penyakit ini sebenarnya memang di Kalimantan Selatan di benua kita ini adalah sudah banyak. Sekarang sudah 1.483 orang yang kena penyakit ini. Banyak yang tercatat, banyak yang meninggal sudah banyak juga, ya, yang sementara berobat juga banyak. Jadi Acil Marduk, ya, Acil Marduk ya, Acil Marduk ini simbol masyarakat ya, bahwa dia memperjuangkan nilai-nilai kebaikan, ya kan, seperti itu mungkin ya Acil ya. Ya, mudah-mudahan Acil Marduk bisa membantu kami di KPA menanggulangi penyakit ini, Acil ya. Jadi penyakit AIDS disebabkan oleh virus. Tadi ya virus, tadi sudah dijelaskan tadi oleh Pak RT juga ya dan sebagainya. Ada risikonya ya, oleh karena ada tadi ada hubungan ya, ada perilaku-perilaku yang tidak semestinya sehingga itu kemudian tertular dari orang ke orang. Tetapi ada ini saya perlu garis bawahi juga Acil ya. Selama ini ketika kita bicara persoalan penyakit HIV/AIDS selalu kita melihat kepada sisi perempuan. Oh ini perempuannya yang salah. Padahal tidak selamanya seperti itu. Ternyata Acil, Pak RT ya, kontribusi laki-laki di dalam penularan penyakit ini ternyata cukup besar. Cukup besar ya. Jadi jangan menyalahkan, oh ini gawian perempuan tidak bujur nih. Ya tidak seperti itu selamanya. Ternyata kontribusi laki-laki cukup besar. Gitu Cil ya. Jadi rubah persepsi, rubah image kita bahwa semuanya bisa saja berperan di dalam penularan penyakit HIV/AIDS. Kira-kira begitu, Cil. Ciri-ciri misalnya kita karena penyakitnya tadi apa yang terjadi pada tubuh kita, entah batuk kah atau Gejala-gejalanya. Ya, gejalanya ya. Pertanyaan bagus, Cil. Ya. Pak RT, dan ini apa, pakai baju seragam ini apa jabatannya ini? Ulun Hansip. Oh, Hansip, ya Hansip. Jaga kampung nih. Ya, perlu ulun tahu juga kenapa ada berseragam di sini, ya kan? Ya oke, jadi begini ya, Acil Marduk dan teman-teman sekalian, kalau kita bicara gejala, sebenarnya fokus kita tidak ke situ.
karena penyakit ini pada awal-awal terinfeksi hampir tidak menunjukkan gejala yang spesifik. Jadi 0 sampai 3 tahun, karena 5 tahun itu tidak ada gejala yang spesifik. Jadi kita tidak berfokus kepada apa sih gejalanya, ya. Yang pasti bahwa penyakit ini menyebabkan sindrom penurunan daya tahan tubuh. Ketika seorang terinfeksi penyakit ini lambat laun, daya tahan tubuh akan turun sampai pada titik yang bisa sampai 0. Semua penyakit bisa muncul, bisa timbul oleh karena turunnya daya tahan tubuh. Jadi seiring bertambahnya waktu, biasanya 5 tahun ke atas itu muncul gejala-gejala. Ya. Ini kan banyak bandar nih sekarang anak-anak muda yang kelakuannya ini menghayat nih. Ya. Kan. Okay. Nah, kalau dari Ibu Ririn ya, Ibu Ririn melihat fenomena seperti itu nih, kelakuan anak zaman sekarang yang mulai pergaulan bebas, yang bisa sebebas-bebasnya itu, cara menanggulanginya itu seperti apa, Bu? Ya, kalau bicara pergaulan bebas kan kita maknai seperti apa dulu. Kalau laki-laki dengan perempuan bersama-sama juga bisa kita sebut bergaul bebas karena kan dia tidak dibatasi. Nah, mungkin makna di sini bergaul bebas itu yang sudah konotasi negatif yang sudah mengindahkan nilai-nilai dan norma begitu kan ya. Jadi mereka itu sampai bergaul terlalu jauh, mungkin melakukan hubungan di luar nikah, kemudian terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, bahkan mungkin nanti akan ada pengguguran kandungan begitu. Jadi pergaulan bebas itu ya mereka bergaul tanpa mengindahkan nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat. Ya. Kalau dari Ibu Bang, Bu, lu nak bertakun, kalau ini kan tadi pergaulan bebas memang dari bubuhan anak muda nih. Nah, jadi kalau memang harus ada sosialisasi dari awal, dari dini. Inilah bahayanya penyakit ini. Mungkinlah kira-kira anak-anak tuh bisa kita bawa ke jalur yang lebih positif. Dan kalau memang mungkin pernah ada dari pandangan bimbingan konseling tadi dari Buhan Ibu, pernah ada sosialisasi nang kayak apa yang pernah dilakukan? Enggak. Makasih. Amang Udi kapian? Amang Midi. Amang Midi. Amang Midi. Si Samsuri. Abang Samsuri. Adingnya nih. Acil. Ulun ading Sidin. Paling ganteng Ujar Sidin. Ya. Penggagahnya di kampung. Iya. Jagawan kampung. Iya. Tapi Bahari. Iya, Bahari. Ibu nang jawab. Enggak. Jadi peranan bimbingan konseling terhadap maraknya pergaulan bebas yang sudah semakin meningkat ini, khususnya di Kalimantan Selatan dan di Banjarmasin ini sudah banyak sekali kita temui kasus-kasus yang berhubungan dengan akibat dari pergaulan bebas, misalnya aborsi, kemudian juga maraknya hamil di luar nikah, kemudian juga itu juga berhubungan dengan kemudian perilaku obat-obatan narkoba karena itu juga dampak dari pergaulan bebas karena mereka bebas dan tidak punya aturan, tidak berdasarkan norma. Nah, jadi peranan bimbingan konseling sangat penting di sini. Kita masyarakat juga maupun juga para pendidik maupun juga para orang tua harus berkolaborasi bersama-sama untuk bisa mengarahkan para remaja karena kan khususnya perilaku-perilaku yang mengarah pergaulan bebas itu diawali dari lemahnya remaja ini dalam konsep ataupun juga dalam diri mereka sendiri, identitas diri mereka. Nah, remaja ini kan masih proses pencarian identitas, transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja dan menuju masa dewasa. Jadi sebenarnya remaja ini masa yang krisis. Mereka dibilang anak-anak juga tidak, dibilang sudah dewasa juga tidak, sehingga itu tadi peranan orang tua, masyarakat harus berperan serta untuk bisa mengarahkan produktivitas mereka maupun juga menghasilkan karya-karya secara positif gitu. Kadang-kadang kan masyarakat kita nggak peduli, kos-kosan dibiarkan bebas, pacaran di taman-taman, itu sering kita temui. Apalagi ke Padang Kadap. Assalamualaikum. Kau bukan segalaku, bukan
mendapatkan hasil. Menang memuaskan. Bapak pulang pian ke sini. Bebek. Saking himungnya aku lalu kadang lagi lon bini. Aduh. Apa tadi hasilnya apa? Jadi menurut pemeriksaan dokter di puskesmas bahwa aku ini negatif HIV. Bentar dulu, ini hasilnya kah? Lain. Jadi ini hasilnya ada di sini ku foto tadi nah. Jadi jerulun, jerulun bila bini ulun kada percaya pang. Suruh periksa seorang jar. Di julung sidin alat ini. Jadi bila pian kada percaya, periksa seorang. Berarti kita memeriksanya di rumah aja lah. Ya. Sebagai permintaan maaf ulun. Pian ini memberi bunga yang bakas dikulung. Jambo, merda, jambo. Kita belikan kin lah. Ayo sudah boleh dah urus Anu rumah cil, tangga Pak, berduaan ulun pian. belikan lah. Yuk, dulu pian. Bagaimana Kak Boy? Ayo jangan pergi Assalamualaikum. Itu PRT kami. PRT-nya aja mau labil-labil gitu kayak apa masyarakatnya. Jadi mohon maklum aja lah. Makanya di sini ini camuk. Jadi lu nanya nyambung lagi. Tadi kan ujar Bapak tadi memang ada temuan di Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi mungkin dari BK atau dari Bapak sendiri dari komisi itu ada perlakuan khusus gagasan buahan-buahannya ini terinfeksi tadi atau memang ada kalian harus ikut Apakah ada program dari kami iya. seperti Awan ini dia pengawatannya itu di mana kan? iya. Ibaratnya aja orang tuh pengobatan, mereka Iya. rehabilitasi kah? Ya, semacam itulah pengobatan. Ya. Jadi begini ya, Pak Midi, orang paling bungas di kampung. Ya, jadi Jangan menghimungi itu anak meledak deh. oh ya, soalnya dia garing terus Hafiz Sanjung ya. Jadi begini ya, apa namanya tadi masalah perlakuan. Penyakit ini secara medis tidak menular secara sosial. Virusnya hanya menular melalui pertukaran cairan tubuh, darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Otomatis ketika bersalaman, berpelukan, tinggal sama-sama menggunakan peralatan makan yang sama, intinya interaksi sosial, hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan tidak menularkan penyakit. Sehingga tidak perlu ada perlakuan khusus terhadap penderita atau orang yang terinfeksi. Tidak perlu ada stigma, dijauhi atau diberikan perlakuan istimewa khusus, enggak. Disamakan dengan masyarakat pada umumnya. Malah kalau perlu, oleh karena kondisi psikologinya mungkin agak sedikit down oleh karena terinfeksi penyakit, kalau bisa dikawani, jangan dijauhi. Ya, ya, jangan tadi seperti tadi model ketakutan, ya kan? Ya, gitu. ada tahu ya Pak? Ayo Pak. Gesek-gesek ke dinding kayak kaca. Ya, lanjut. Bapaknya haus sudah. Biar haus kak Pak. Ulun membawakan kopi aja Pak, kada bersusu. Diminum pala. Aduh. Kena kutunya lah, terbang kutunya. Itu Pak sampai cacak ada di rambutnya. Ulun gondor sini pala. Ya. Hendak parak lon bab. Siapa ngarannya nih? Pun. Ipul. Oh, Ipul. Ngarannya Ya. ulun Saipul dipanggil Cepul. Bagian kampung tadi. Ya. Apa ya rehabilitasinya tadi? Ya, oke, ya. Ujar Pak yang Kok- ujar kok Pak mau- Mursalin, ya. Jadi kita tetap harus menjaga dari sisi psikologisnya. Ya, ya. Kemudian dari Ibu Ririn atau Ibu Sine, misalkan ada penderita, gitu kan, ada penderita yang ada masa apa Ini down, nagatal kan ya.
anu kayu hajana. Jadi kalau ada penderita yang down gitu kan, nah, gitu kan. Jadi intinya mau curhat nih gitu kan untuk menenangkan diri, menenangkan sisi psikologisnya. Dari pihak BK apakah bisa memfasilitasinya? Bisa. Oh, ada petakonan lengkap kok. Mungkin pendekatan-pendekatan kayak apa gitu yang boleh dilakukan sebagai penderita ini. Ya, kalau kami dari Laboratorium Bimbingan dan Konseling FKIP Unlam itu sangat terbuka sekali dengan misalnya ada nanti penderita virus HIV ini yang mungkin akan datang ke sana juga kami akan terima seperti kata Bapak sampaikan tadi Pak Mursalin bahwa penderita AIDS ini tidak kita kucilkan tapi malah kita terima, kita anggap mereka seperti orang lain yang memang juga tidak punya penyakit apa-apa agar tadi psikisnya tidak down. Kemudian kalau mereka mau curhat itu bagus kan bisa mengurangi beban. Pasti dia merasa mungkin tidak percaya diri, dikucilkan segala macam. Dan kalau mereka juga mau datang ke lab seperti itu artinya mereka masih bisa ikut dalam kegiatan di masyarakat. Gitu. Bertanggung jawab Pak Ibu boleh lah Pak. Inggris silahkan. Belum terserah aja sih. Bapak juga boleh. Iya. Bapak yang ibu-ibuan. Bapak. Iya. Apa itu cincin? Bapak. Apa? Ya, apa Belum Pul? telepon pala. Ya. Obatnya yang menurut Tian kan ujar hadar. Itu kan kadada obatnya Pak. Ya. Tapi apakah ada yang bisa menahan supaya virus ini tidak aktif Pak? Jadi ibaratnya virus itu cuma dibatis kada berjalan. Ya. Kayak apa tuh Pak? Iya, oke. Ya. Sekalinya Ipul cerdas juga lah. Ya, jadi orang cerdas itu kelihatan dari pertanyaannya. Jadi Ipul termasuk cerdas nih ya. Bisa banget ya. Ya, jadi memang apa namanya obat untuk penyakit HIV itu ada. Oh, ada. Namanya obat antiretroviral ARV. Nah, ARV. Itu ada di Rumah Sakit Ulin, di Rumah Sakit Ansari Saleh. Ada Pak lah. Iya, di Rumah Sakit Tanah Bumbu Andi Abdurrahman itu ada di sana. Sambang lihum tuh Bang Pak. Sambang lihum. Ya untuk sementara sama lihum belum, tapi mudahan ke depan bisa juga nantinya ya. Obat ini alhamdulillah itu sangat efektif untuk mencegah penggandaan virusnya. Jadi ketika memperlambat virus, tanda kutip menidurkan virus. Jadi menidurkan Pak. Menidurkan virus. Ya, jadi ketika seorang orang dengan HIV/AIDS mengkonsumsi obat ARV itu secara pelan-pelan jumlah virusnya akan berkurang dan daya tahan tubuhnya akan meningkat. Sehingga pelan-pelan mereka akan step-step akan menjadi sehat seperti manusia pada umumnya. Iya, jadi bisa beraktivitas, bisa bekerja, yang sekolah bisa tetap sekolah, yang bekerja tetap bekerja, yang ibu rumah tangga bisa jadi ibu rumah tangga tetap ibu rumah tangga. Pak Midi sebagai jagoan kampung bisa tetap jagawan misalnya. Ulun yang mulah kopi bisa mulah tarus. Itu nah. Jadi obatnya ada meskipun memang harus dikonsumsi seumur hidup. Ya, tetapi itu efektif untuk mencegah kematian atau infeksi yang muncul oleh karena daya tahan tubuh yang turun. Gitu Pul ya? Nggih Pak. Ya, Kalau ibu nih Bang, belum bertakon dulu. Kalau itu kan secara medis nih obatnya. Iya. Kalau dari BK tadi kira-kira kalau misalnya kita lakukan dengan pendekatan secara psikologi, kira-kira tuh ada pengaruhnya lah, Bu. Suara ikap tuh biasa aja mulai tahajudnya nang larang. Ulun kehilangan konsentrasi sih Dinda. Anu juga apa pesan-pesan dari bebuhan BK atau gasan-gasan yang ada di rumah itu tuh kayak apa gitu cara menjauhi atau supaya kita jangan sampai yang kayak itu Harus salah bahwa para kadang-kadang ada nih. Nggih. Anu kalau dari ulun lah apa namanya itu yang terutama adalah peranan keluarga untuk bisa membantu ataupun juga membimbing anak-anaknya di rumah agar jangan sampai salah pergaulan, salah gaul lah, salah gaul dengan teman-teman yang mungkin cenderung bisa membawa mereka ke
arah yang negatif itu. Kemudian pencegahan yang lain juga dari dari masyarakat, terutama pemuka agama atau tokoh agama, agar selalu melakukan ada kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat atau kampung-kampungnya, biar para pemuda-pemudanya bisa melakukan aktivitas yang lebih positif secara psikologis seperti itu. Jadi sehingga para remaja khususnya di kota kita yang tercinta ini, di Banjarmasin yang cenderung religius, agar adanya sebuah media maupun juga tempat untuk menambah biar mereka tuh bisa tereksplor potensi mereka, biar tidak salah mengeluarkan potensi ke arah yang keliru gitu. Tepuk tangan dulu dong. Ini karena kita kedatangan tamu istimewa nih, yang bermanfaat bagi kita semuanya nih. Gitu kan. Ini dari Keluarga Besar Ajar Marduk ada sedikit oleh-oleh. Boleh Bapak sama Ibu berdiri ya Pak. Kita akan memberikan penghargaan. Siapa pemenang malam hari ini? Langsung aja di dulu. Nah, Pak Nipa ada kanan-kanan. Kasih cil. Pakai aja. Ada Pak di. Boleh Pak dipakai langsung. Ya dipakai Pak, langsung dipakai aja Pak. Boleh. Ini adalah peralatan dari Acil Marduk. Ya. Jadi Pak, terima kasih sudah datang lah Pak. Udah kenapa padahan duluan bukan yang ada studio yang ada di rumah. Jadi bubuhan yang ada di studio atau yang ada di rumah, kita tuh sebagai masyarakat harus saling menjaga agar supaya kita kada terjerumus lawan penyakit yang kadang-kadang orang keluarga lawan orang-orang yang terdekat tuh sangat penting. Supaya kita tuh kalau menjaga orang yang kita kasihi dan yang sudah terkena penyakit, keluarga kita maupun sahabat kita tuh harus mengayomi, ibaratnya memeluk, merangkul bebuhannya. Jangan sampai kita tuh menyingkirkan atau mengucilakan, kasihan lah bebuhannya lah. Baik kita membangun jati diri bangsa, gasan kemaslahatan Banua. Demikian dari Acil, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acil